Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Khairullah dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan peran pemuda muslim generasi milenial dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika pada zaman dahulu para pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan dan penyebaran Islam, maka saat ini juga pemuda memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Di antaranya adalah 1. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Kenapa hal ini sangat penting? Ya, karena kita di dunia hidup tidak sendiri. Kita hidup dengan orang lain atau bisa disebut makhluk sosial. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang lain atau membutuhkan bantuan orang lain. Dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu, umat muslim, adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 110 tersebut sudah dijelaskan bahwa kita itu untuk saling mengingatkan dan juga untuk saling menasihati. Dan dari itu sudah jelas maksudnya bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Yang kedua, yaitu mencintai dan mendukung produk lokal. Kenapa seperti itu? Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang akan mencintai atau melestarikan produk lokal? Karena zaman sekarang banyak orang lebih tertarik pada produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri sendiri. Oleh sebab itu, peran kita sebagai pemuda generasi penerus adalah meneruskan dan mengenalkan produk-produk lokal pada luar negeri. Yang ketiga, memajukan pendidikan. Hal ini sangat penting karena sebuah negara aset terpentingnya bukanlah sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya. Karena negara yang sumber daya alamnya melimpah belum tentu sumber daya manusianya bagus. Karena jika sumber daya manusianya kurang, maka negara itu akan sulit untuk berkembang atau untuk maju, sehingga sangat mudah dibodohi oleh negara lain. Sebagai contohnya adalah negara Jepang yang luas wilayah dan keadaan alamnya itu jauh dibandingkan negara Indonesia. Tetapi kenapa bisa lebih maju? Ya, karena Jepang lebih unggul di bidang teknologi. Dan teknologi itu berasal dari manusia. Maka dari itu, peran pendidikan itu sangat penting sekali. Dan berkaitan dengan pelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 ini, yang perlu diperhatikan adalah untuk tetap mengikuti pembelajaran dengan serius. Jangan setelah absen terus tidur atau tidak mengerjakan tugas atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Mungkin hari ini tugasnya cuma sedikit, tapi jika tidak dikerjakan lama-lama juga akan menumpuk juga. Maka dari itu, kerjakan selagi sempat. Yang keempat, itu menumbuhkan atau meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini sangat penting berkaitan dengan Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, adat, dan budaya, serta juga agama. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kemungkinan perpecahan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh perbedaan itu tadi.
kita sebagai umat muslim harus berusaha untuk saling menghargai dan menghormati sesama. Karena jika tidak, perpecahan itu sangat mungkin sekali untuk terjadi. Sudah kita bisa lihat contohnya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang salah sedikit dalam berbicaranya, langsung terjadi demo yang besar. Dari situ sudah terlihat sekali bahwa jika masalah agama, suku, ras, dan budaya itu masalah sensitif. Jika ada masalah sedikit, akibatnya bisa besar. Maka itu kita terus berusaha untuk saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, kemerdekaan itu bukan hanya sekedar sebuah menang dari perang melawan penjajah atau terbebas dari peran penjajah, tetapi kebebasan dalam intervensi masalah sosial. Mungkin di sini kita sudah merasa merdeka, fasilitas memenuhi di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mudah dijangkau. Tetapi berbeda dengan saudara kita yang berada di pelosok. Mungkin fasilitas belum memadai seperti listrik mungkin juga belum ada, atau jika ingin membeli sesuatu jaraknya jauh. Maka dari itu, kita yang berada di tempat yang mudah seperti ini merasa bersyukur, dan untuk saudara kita yang berada di tempat sulit atau terpencil untuk tetap selalu bersabar dan selalu berusaha. Karena jika kita hanya mengandalkan pemerintah, itu sangat lama sekali, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, perlu waktu lama untuk bisa menjangkau seluruh wilayah. Ya, sekian dari saya ingin mengucapkan selamat HUT Republik Indonesia yang ke-75. Semoga semakin sejahtera, jaya, dan juga semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.